Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tahir Maulana Abdillah. Saya mahasiswa dari Universitas Budi Luhur. Di sini saya dikasih tugas oleh dosen manajemen strategi untuk membahas formulasi dan safari strategi dan strategi bersaing pada unit bisnis. Formulasi dan safari strategi menjelaskan definisi sukses dalam dunia bisnis, menerangkan hakikat strategi, terutama bagaimana memformulasikan strategi dan memilih strategi dalam berbagai macam perspektif, menguraikan safari strategi yang menjelaskan strategi dari perspektif 10 mazhab sejarah pemikiran strategi berdasarkan perspektif formasi, strategi dan analoginya di Taman Safari. Sukses dapat dilihat dari prestasi perusahaan yang diukur dari kemampuannya memberikan tambahan nilai atau added value, yaitu menciptakan output yang bernilai lebih dari biaya input yang digunakan. Perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang mampu menciptakan kapabilitas khusus pada hubungan yang dibuatnya, dan juga perusahaan yang beroperasi pada lingkungan yang mampu memaksimalkan nilai dari kekhususannya. Formulasi sukses. Di sini ada A kali B kali C kali D harus jadi satu. A yang pertama yaitu alat, B yang kedua bekerja, C cita-cita, D doa. Unsur ABCD semuanya harus bernilai 1. Bila unsur ABCD tersebut tidak terpenuhi salah satu atau semuanya, maka ia akan bernilai 0 atau gagal. Karakteristik perusahaan yang sukses: pemberian pelayanan berkualitas tinggi dari perusahaan, inovatif dalam merespon secara cepat keinginan konsumen, memiliki visi jangka panjang, kesehatan finansial, keberhasilan yang membuat perusahaan lain untuk menirunya. Keunggulan khusus diambil dari karakteristik yang tidak dapat dimiliki perusahaan lain. Harus memiliki faktor berkelanjutan dan kesesuaian. Berkelanjutan yaitu apabila dapat bertahan dalam waktu yang lama. Kesesuaian yaitu apabila secara eksklusif mampu memberikan manfaat bagi perusahaan yang mempunyai keunggulan tersebut. 3 faktor dalam perusahaan yang sukses, yaitu 1. Inovasi, 2. Arsitektur, 3. Reputasi. Isu sukses merupakan lingkup strategi korporat, pilihan bisnis, pasar, dan aktivitas perusahaan. Strategi bersaing atau posisi perusahaan relatif dibandingkan para pesaingnya dalam pasar yang dipilih. Ada 10 mazhab dilihat dari formasi strategi. Mazhab yang pertama ada desain, perencanaan, positioning, kewirausahaan, kognitif, pembelajaran, kekuatan, budaya, lingkungan, dan konfigurasi. Formulasi strategi sebagai proses penggambaran atau konseptual, proses formal, proses analitikal, proses pencairan ide atau visioner, proses mental, proses pemunculan, proses negosiasi, proses kolektif, proses reaktif, dan proses transformasi. Penggolongan mazhab. 1. Pendekatan perspektif mencakup mazhab desain, mazhab perencanaan, mazhab positioning. Penggolongan mazhab ada 2. Pendekatan deskriptif mencakup mazhab kewirausahaan, mazhab kognitif, mazhab pembelajaran, mazhab kekuatan, mazhab budaya, dan mazhab lingkungan. 3. Mazhab konfigurasi. Mazhab ini berusaha mencari penyatuan, mengkelompokkan berbagai elemen dari strategi atau proses pembuatan strategi, isi dari strategi, struktur organisasi dan isinya ke dalam tahap khusus, dan menjelaskan proses sebagai sebuah transformasi. Selanjutnya saya akan membahas strategi bersaing pada unit bisnis. Yang pertama, mendefinisikan lingkungan persaingan, mengidentifikasi para pesaing, menjelaskan kelompok strategik, mendiskusikan keunggulan kompetitif. Yang kedua, menjelaskan hubungan keunggulan bersaing dengan strategi bersaing, strategi adaptive miles dan snow, definisi kerangka kerja bisnis ABLE, dan mendiskusikan strategi bersaing generic porter. Menjelaskan arti stuck in the middle, menjelaskan strategi terintegrasi diferensiasi biaya rendah, dan menjelaskan strategi persaingan generic benchmark. Lingkungan persaingan, keunggulan kompetitif merupakan konsep kunci dalam manajemen strategi.
Keunggulan kompetitif adalah strategi bersaing terhadap sesuatu yang dirancang untuk dieksploitasi oleh suatu organisasi. Keunggulan kompetitif bersifat sementara, sehingga muncul hiperkompetisi, yaitu situasi dengan tingkat kompetisi yang intensif dan terus-menerus meningkat. Persaingan tradisional dan persaingan hiperkompetisi. Di sini ada jenis persaingan, strategi, aksi, tujuan, metode menghindari persaingan sempurna. Tradisional dalam lingkungan yang stabil, hiperkompetisi dalam lingkungan yang cepat berubah. Strategi cocok secara internal, kokoh, stabil, menciptakan komitmen yang sulit berubah sehingga yang lain tahu harus menghindar. Strategi hiperkompetisi dalam lingkungan yang cepat berubah seringkali mengubah strategi berdasarkan pada jenis 7S. Lanjut, saya akan membahas persaingan. Persaingan adalah keadaan ketika organisasi berperang atau berlomba untuk mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan. 5 kekuatan persaingan menurut Porter 1985. Definisi pesaing dilihat dari berbagai perspektif: perspektif industri, perspektif pemasaran, perspektif kelompok strategi. Perspektif industri yaitu persaingan merupakan organisasi yang membuat produk atau jasa yang sama. Perspektif pemasaran, pesaing adalah organisasi yang mampu memenuhi kebutuhan konsumen yang sama. Perspektif kelompok strategik adalah kumpulan perusahaan yang bersaing dalam sebuah industri yang mempunyai kesamaan strategi dan sumber daya. Strategi adaptif Miles dan Snow 1978. Strategi bertahan atau defender mementingkan stabilitas pasar yang menjadi targetnya. Strategi menganalisis ide bisnis baru sebelum organisasi memasuki bisnis tersebut. Strategi reaktor organisasi yang beraksi terhadap perubahan lingkungan. Kerangka definisi bisnis menurut Abel 1980. Bisnis dibedakan dalam 3 dimensi, yaitu kelompok pelanggan, kebutuhan pelanggan, teknologi atau kompetensi inti. Kelompok pelanggan yaitu siapa yang dilayani oleh organisasi. Kebutuhan pelanggan, apa yang dibutuhkan konsumen yang bisa dipenuhi oleh organisasi. Teknologi atau kompetensi inti, bagaimana organisasi akan memenuhi kebutuhan tersebut. Kerangka definisi bisnis menurut Abel 1980. Berdasarkan ketiga dimensi tersebut, bisnis dapat dibedakan melalui 2 aspek penting. 1. Cakupan pesaingnya, dan 2. Seberapa jauh diferensiasi produk dan jasa yang ditawarkan. Kombinasi dari kedua menjadi dasar 3 kemungkinan strategi bersaing: terdiferensiasi, tidak terdiferensiasi, dan fokus. Strategi bersaing generic Porter. Strategi kepemimpinan biaya atau cost leadership digunakan apabila organisasi ingin menjadi pemimpin pasar berbasis biaya rendah dengan basis pelanggan luas. Strategi diferensiasi digunakan apabila perusahaan ingin bersaing dengan pesaingnya dalam hal keunikan produk dan jasa yang ditawarkan. Strategi fokus berbasis biaya atau diferensiasi yang digunakan apabila perusahaan ingin melayani kebutuhan spesifik ceruk pasar atau market niche. 3 perspektif baru dalam strategi bersaing. Strategi diferensiasi biaya rendah terintegrasi. Perusahaan mengembangkan sebuah keunggulan kompetitif yang secara bersamaan mencapai biaya rendah dan diferensiasi pada tingkat yang tinggi. Salah satu kekurangannya, perusahaan yang tidak berhasil menerapkan strategi kombinasi ini akhirnya akan terjebak di tengah-tengah atau stuck in the middle. 3 perspektif baru dalam strategi bersaing. Strategi persaingan generic Mintzberg. Diferensiasi melalui harga, diferensiasi melalui citra pasar, diferensiasi melalui desain produk, diferensiasi melalui kualitas produk, diferensiasi melalui pendukung produk. Strategi tidak terdiferensiasi. 3 perspektif baru dalam strategi bersaing, yaitu ada strategi 7S baru atau the new 7S versi D'Avenue. S yang pertama, superior stakeholder satisfaction. S yang kedua, strategic soothsaying. S yang ketiga, speed. S yang keempat, surprise. S yang kelima, shifting the rules. S yang keenam, signaling. S yang ketujuh, simultaneous and sequential strategic truth. Cukup sekian pembahasan tentang
formulasi dan safari strategi, dan strategi bersaing pada unit bisnis. Selanjutnya akan ada wawancara atau tanya jawab dari rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Nurullah. Di segmen kali ini saya ingin bertanya kepada Bang Tahir tentang materi yang tadi Bang Tahir sampaikan. Mungkin di sini ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa definisi sukses bagi perusahaan dan bagi diri Anda? Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana menghadapi pesaing dan apa strateginya? Oke, saya akan jawab bagaimana definisi sukses bagi perusahaan. Definisi sukses bagi perusahaan adalah perusahaan yang berhasil mencapai visi dan misinya serta tujuan awal pada saat dia mendirikan perusahaan tersebut. Dan jangan lupa juga mesejahterakan seluruh SDM atau sumber daya manusianya, kurang lebih seperti itu. Dan yang kedua, definisi sukses bagi diri saya ketika saya berbuat baik kepada orang, berbuat baik kepada orang tua saya, memberikan reward terhadap diri saya seperti membeli rumah, membeli mobil, membeli kendaraan lainnya. Itu definisi sukses buat saya pribadi. Pertanyaan yang kedua tadi apa? Bagaimana menghadapi pesaing dan apa strateginya? Menghadapi pesaing itu kita harus menawarkan harga yang kompetitif. Kedua, jangan menjatuhkan pesaing. Ketiga, memberikan pelayanan terbaik untuk memenangkan peluang bisnis atau persaingan bisnis. Yang keempat, kita memperluas target pasar kita. Yang kelima, kita melakukan promosi yang sangat tepat. Itu cara menghadapi persaingan bisnis tersebut, gitu. Kurang lebih seperti itu. Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih Bang telah menjawab pertanyaan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, cukup sekian dari saya. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi kalian semua dan terutama bagi saya. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.